Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan memaparkan materi manajemen risiko ringkasan week 9 hingga week 13. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raju Astania dan teman saya Naufal Asidiki, lalu ada Angga Putra Effendi, dan yang terakhir ada Wita Septia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Oke, yang pertama ada di week 9, Designing Risk Form, Documentation, and Assessment Scales. Next. Yang pertama ada pentingnya pencatatan risiko. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan hukum dan melindungi melalui bukti audit, daftar periksa untuk kontrol utama, menyalurkan informasi risiko kepada staf atau pemangku kepentingan. Manfaat terakhir yaitu informasi yang dicatat bergantung pada kompleksitas kegiatan, paparan risiko, dan tindakan yang pengendalian. Tujuannya yaitu membantu dalam menganalisis risiko dengan mendokumentasikan keputusan dan langkah yang diambil. Next. Selanjutnya desain formulir dan register risiko. Yang pertama risk register yaitu mencatat bahaya risiko, penilaian dan tindakan pengendalian. Harus jelas, sesuai regulasi dan adaptif antar sektor atau negara. Yang kedua, formulir kompleks. Untuk proyek besar, menggunakan probabilitas dan konsekuensi. Untuk formulir sederhana, cocok untuk risiko operasional, mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan kontrol. Dan yang terakhir, kelemahan pendekatan sederhana, kurang mendalam, fokus sempit, tidak cocok untuk aktivitas kompleks. Selanjutnya skala penilaian dan checklist. Penilaian risiko ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu probabilitas, skalanya 3 sampai 10 poin. Gabungkan numerik dan deskriptif kualitatif. Yang kedua konsekuensi, ada dampak, ada cedera finansial dan reputasi dengan toleransi risiko. Yang ketiga matriks risiko, gabungan probabilitas dan konsekuensi untuk prioritas pengendalian. Selanjutnya checklist, ID, memoire, mekanisme kontrol dan kendali mutu. Contohnya adalah surgical safety checklist. Sederhana, efektif, diadaptasi dari penerbangan. Selanjutnya manual krisis. Daftar tindakan untuk insiden kritis. Ada kecelakaan dan cuaca ekstrim. Next. Contoh dan tahapan dokumentasi. Ada beberapa contoh. Yang pertama, rugby anak. Risiko cederanya 1/6 anak per musim. Mitigasi via pelatihan. Yang kedua, tracking hutan. Bahaya cuaca atau medan, kontrol dengan peralatan. Yang ketiga, hotel atau festival. Risiko politik atau reputasi. Mitigasi via asuransi atau pemantauan. Selanjutnya tahapan dokumentasi. Ada terbagi menjadi 5. Yang pertama konteks. Mind maps, SWOT, atau PESLE, registrasi awal. Analisis, riset, analisis pekerjaan, atau JHA. Penilaian, ada tabel frekuensi, prioritas kontrol. Yang keempat, pengendalian, yaitu checklist dan manual krisis. Yang kelima, pemantauan, yaitu perbarui register dan catat insiden. Selanjutnya week 10 ini mana kita bahas risk perception and decision making. Oke, jadi untuk ini kita bakal bahas yang pertama itu model persepsi resiko yang dimana ada faktor-faktornya. Yang pertama pengetahuan heuristik, kedua emosi kemampuan, ketiga kepribadian dan perilaku, keempat budaya dan media, kelima kepentingan atau enggak atau stakeholder. Lalu kita akan bahas tentang filter persepsi resiko. Jadi ini ada dibagi dua yaitu yang pertama pengetahuan dan heuristik, lalu ada emosi dan kemampuan,
Dan ketiga ada stake dan konteks sosial yang dimana di dalam ini ada finansial, reputasi, emosional, media dan budaya memperkuat rasa takut masyarakat terhadap resiko. Lalu yang keempat kita bahas tentang implikasi pada industri. Yang pertama itu ada adventure karena sangat dipengaruhi persepsi resiko individu. Lalu yang kedua olahraga, banyak pihak berkepentingan dengan persepsi berbeda. Yang terakhir adalah pariwisata yang dimana persepsi resiko wisatawan sering tidak rasional. Baik, pada week 11 kita berbicara mengenai the law of tort and its relevance for risk management. Di mana di sini terdapat dasar tort dan relevansi bagi manajer. Definisi tort sendiri yaitu kesalahan perdata, lalu juga ada jenis-jenisnya, lalu juga ada relevansi klaim hukum umum dalam industri olahraga dan hiburan. Lalu tort ini memiliki elemen negligence, yaitu ada duty of care, breach of duty, sama dan causation and damage. Ada contoh kasusnya seperti kecelakaan sepeda gunung dengan asumsi keterampilan pengguna yang salah, lalu juga ada tragedi Lime Bay dengan kelalaian yang mengarah pada kematian remaja. Next, ada strategi pertahanan dan tindakan pencegahan. Ini sifatnya defensive, yaitu ada dua defensive, yaitu contributory negligence, waiver. Lalu yang kedua ada waiver, act of God, and volition of risk. Lalu pencegahannya ada 3, yaitu evaluasi risiko secara rutin, ada pelatihan dan supervisi staff, lalu ada dokumentasi secara menyeluruh. Next. Lalu ada week 11 yang menjelaskan tentang risk safety and management. Risk safety and management in leisure, event, tourism, and sport. Manajemen keselamatan telah menjadi perhatian yang sangat penting di negara-negara maju, di mana setiap penyimpangan dari perlindungan dan pencegahan kecelakaan akan mendapatkan respon negatif. Satu, pentingnya manajemen keselamatan. Manajemen keselamatan sangat penting di negara maju. Pelanggaran kecil terhadap perlindungan dan pencegahan kecelakaan bisa berdampak negatif. Media memperbesar dampak insiden merugikan perusahaan dan lembaga pemerintah. Lalu di sini ada yang pertama ada eksploitasi sosial dan konsumen. Budaya Barat menganggap kematian dan cedera itu tidak normal. Lalu ada dampak industrial dan layanan. Dulu pekerja beresiko tinggi, lalu hukum muncul untuk perlindungan. Sekarang sektor jasa dominan, persepsi terhadap resiko lebih sensitif. Lalu ada perkembangan sistem keselamatan. HSE Inggris berdiri tahun 1974, standar keselamatan modern dimulai. Lalu ada fokus keselamatan bergeser ke wisata dan hiburan karena pertumbuhan sektor ini. Sistem keselamatan internasional di semua negara memiliki peraturan dan badan pengawasan masing-masing. Selanjutnya ada week 13 yang menjelaskan tentang experience analysis of incident and accident. Di sini ada resiko dan persepsi dalam kecelakaan. Resiko sama dengan pengalaman tambah persepsi. Banyak kecelakaan terjadi di rumah. Persepsi umum tentang kecelakaan sering keliru, banyak yang dicegah. Contoh Herald of Free Enterprise tahun 1985, sebenarnya kelalaian kecil melalui bencana besar. Analisis dan teori dalam kecelakaan. Model domino atau suatu kesalahan lalu serangkaian kesalahan. Swiss cheese model, celah sistem yang sejajar lalu kecelakaan. Pram, organisasi kompleks, ketidakseimbangan sistem, lalu resonansi fungsional. Lalu ada kesimpulan, kecelakaan jarang disebabkan oleh satu faktor saja. Yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah kecelakaan dan peran data yang di mana ada biaya langsung itu pengobatan, kompensasi dan hukum. Lalu yang kedua biaya tidak langsung, produktivitas hilang dan reputasi moral kerja. Lalu ada data besar yang mencakup meningkatkan prediksi, membantu pencegahan, ukuran kinerja keselamatan dan terakhir prinsip utama lebih baik mencegah daripada menanggulanginya.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.